Kita kembali kepada generasi awal. Contoh ini, contoh salah satu tabi'in yang dia hidup di zaman Abdullah ibn Abbas, kemudian meninggal di tahun 127 Hijriah, ada yang mengatakan 130 Hijriah, Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar ini di masa dia sebelum bertaubat peminum khamar. Pokoknya maksiat apa semua banyak yang dia lakukan. Sampai dia menikah, dikaruniakan anak yang bernama Fatimah, Malik ibn Dinar. Mulai dia mengurangi, sibuk dengan anaknya. Ini anak walaupun masih anak-anak usia 2 tahun ketika masih minum juga dia khamar. Jadi ketika dia akan minum, si anak ini ya semua minallah subhanahu wa ta'ala. Didorong tangan bapaknya, tumpahlah khamar tadi. Semakin ayahnya mendekat juga. Artinya anak ini malah secara tidak langsung taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan ayahnya dari perbuatan maksiat tadi. Sampai ketika anak tadi usia 3 tahun, ya, sebelum saya ceritakan apa yang terjadi ketika usia 3 tahun, ayah itu orang tua tadi kalau anak yang menasihati, ini anak usia 3 tahun nggak menasihati, cuma dengan izin Allah mendorong tangannya, menumpahkan minuman khamar tadi. Ada salah satu keluarga, ini terjadi di negeri kita. Anak usia 7-8 tahun itu, bapaknya ini ya mereka keluarga miskin. Yang sungguh yang sangat merugi seseorang miskin di dunia, akhirat pun nggak dapat. Di dunia udah nggak dapat apa-apa, akhirat nggak dapat apa-apa. Na'udzubillah, di akhiratnya pun masuk neraka jahanam. Jadi anak yang usia 7-8 tahun ini rupanya di sekolah pendidikan, di lembaga pendidikan, yang di sekolahnya itu guru-guru tadi mentransfer, memberikan ruh iman pada si anak tadi. Mendapatkan guru yang bagus. Apa yang terjadi? Ini bapak ini gak pernah sholat subuh. Coba. Si anak ketika subuh dibangunkan ayahnya. 7-8 tahun. Ayah, dengaran suara adzan, ayo kita sholat. Oh, dipeluk itu anak, nangis dia. Tetangganya sering ngajak sholat, nggak mau bangun dia. Tapi ketika anaknya yang mengajak bapak ibunya, itu suasana berubah. Tersentuh si bapak. Anak 8 tahun, 9 tahun, 7, 8 tahun, masih SD ini kelas 1, kelas 2, yang ngajak ayahnya untuk ibadah. Bagaimana nggak tersentuh? Jadi ada yang Allah berikan hidayah itu dari anak, dari istri, dari suami, dari teman yang soleh, sehingga ayahnya pun kembali ke jalan yang benar. Usia 3 tahun Fatimah anak Malik ibn Dinar ini meninggal. Setelah meninggal, Malik ibn Dinar lebih hancur-hancuran dari sebelumnya coba. Wah, lebih dahsyat sudah. Sudah lebih luar biasa dia. Sampai suatu malam dia mimpi. Mimpi, dalam mimpinya itu kiamat sudah terjadi. Ini kiamat sudah terjadi di padang mahsyar, yang dia merasa dia sendiri itu dikejar dengan seekor ular yang sangat besar sudah. Wah, dia lari untuk menyelamatkan dirinya. Ketemu sama satu orang tua, kurus, kering, nggak punya kekuatan. Ngomong, bantu aku, ikut jalan sana. Lari dia ke jalan sana. Nggak tahu jalan sana itu neraka di depannya. Kembali lagi dia, dikejar terus sama ular besar raksasa ini. Terus dia, sana neraka, kasih tahu jalan saya. Coba kamu cari jalan sana. Ada gunung di situ. Dilihat sana banyak anak-anak. Menghilang, muncul anak dia Fatimah. Subhanallah. Muncul anaknya, dipegang bapaknya. Diusir ular tadi. Diusir si ular tadi, selamat si bapak ini. Si anak tadi, siapa namanya? Allahumma sholli ala si Fatimah tadi menggandeng bapaknya, membawa bapaknya. Terus si ayah tanya, itu apa yang terjadi nih? Dia katakan, si yang mengejar kamu tadi itu amal buruk kamu semua itu.
ular yang raksasa yang besar itu terus si yang tua tadi, yang tua itu amal soleh kamu, miskin, kurus, nggak punya kekuatan sama sekali. Dia cerita begitu. Si anak akhirnya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, surat 51 ayat 16. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jadi alam yakni, belumlah datang waktunya untuk mereka-mereka yang beriman untuk khusyuk hatinya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat ini terus sampai selesai, si bapak tadi bangun. Setelah itu sudah cerita yang dulu-dulu selesai dah. Mulailah Malik ibn Dinar menjadi seorang yang sangat soleh. Dan siapa sih yang tidak mengenal dalam membaca mereka-mereka yang ubad, yang zuhud, yang beriman kepada Allah, Malik ibn Dinar. Jadi kemaksiatan yang dilakukan bertahun-tahun semua bisa berubah ketika Allah berikan nur, cahaya. Ya, olehnya itu setiap kita berupaya bagaimana mendapatkan pandangan Allah, pandangan yang penuh dengan cinta, penuh dengan mahabbah, penuh dengan ridha. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Ala ya Allah binadrah. Ya Allah, pandanganmu padaku ya Rabb, dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang, pengobat hati yang luka ini, pengobat hati yang gersang ini. Tudawi kullama bi, jadi pengobat untuk semua yang ada penyakit pada diriku, dari penyakit-penyakit yang membawaku jauh darimu ya Rabb. Ya, jadi usahakan ya, dalam sepanjang hidup kalau seseorang mendapatkan pandangan Allah walaupun sedetik aja sudah, pandangan yang cinta, yang ridho, selesai sudah. Ya, insya Allah hidupnya akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, alam yakni, maka katanya adalah bala ya Rabb, siap, saya akan kembali kepadamu ya Rabb. Jadi kalau seseorang pun ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah anak, kemudian dipanggil oleh Allah masih kecil, enggak usah bersedih. Ini aja contohnya Malik ibn Dinar, dan yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang punya anak dipanggil, Rasul menyebutkan anak perempuan, juga anak yang laki, sama semua akan memberikan syafaat. Ya akan memberikan syafaat di hari, asal ikhlas dan menerima dan tulus, sabar, pasti ada rahasia semua itu untuk kemaslahatan orang tersebut. Itu cerita Malik ibn Dinar. Cerita berikutnya cerita Al-Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad ini lahir di Khurasan, di Samarkand, sekarang di Asia Tengah, bukan di Khurasan, di Samarkand. Lahir di tahun 107 Hijriah dan wafat 187 Hijriah. Siapa Fudail ibn Iyad? Di zaman itu dikatakan syatiran. Syatiran itu di zaman itu artinya adalah perampok juga. Fudail. Dan terkenal sudah, orang nggak berani lewat di daerah itu, dia tahu kalau ada Fudail. Selalu mereka katakan, iya kawal Fudail, hati-hati sama Fudail. Coba. Bukan hanya itu saja, ibu-ibu di rumah itu, nah ini, di rumah kalau mau membuat anak itu nggak menangis atau takut, ditakutnya itu juga dengan nama Fudail. Sampai si ibu tadi mengatakan, kalau kamu nggak mau tidur, anakku, aku akan serahkan kamu sama Fudail. Takut si anak. Bayangkan itu di zamannya. Kamu nggak mau tidur, masih begini, ya udah saya serahkan aja kamu sama Fudail. Diam si anak takut. Ya. Sampai apa yang terjadi? Terjadi ketika kira-kira usia dia sudah sekitar 40 tahun. Sing merampok juga.
merampok, udahlah macam-macam. Ya merampok, ya pacaran, ya ini sudah. Sampai dia suatu malam ingin ke satu rumah. Ada yang mengatakan mau merampok di rumah itu juga. Jadi bukan hanya di jalan, juga ada yang juga mengatakan dia akan ke kekasihnya di situ. Waktu dia mau ke situ, dengar firman Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ayatnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya untuk mereka-mereka yang beriman supaya khusyuk kepada Allah dan ingat kepada Allah? Ayat itu dibacakan, dia dengar. Satu ayat itu merubah seluruh karakter seseorang tadi. Berubah semuanya. Pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia mendengar ayat itu dan Allah berikan hidayah, dia berkata, sudahlah, sisa dari hidupku ini aku akan tinggal di Haramain, Makkah dan Madinah untuk beribadah. Ya, sehingga dia mendapat julukan ya, yang sangat terkenal dalam seluruh referensi bacaan kita. Kalau disebutkan Abidul Haramain, ya Fudail ibn Iyad. Baca aja semua. Siapa Abidul Haramain? Orang yang beribadah banyak, tapi ini orang punya keistimewaan tersendiri. Siapa itu? Fudail ibn Iyad. Kalau enggak di Mekah, di Madinah, sampai dia meninggal. Pasti ketika dia berada di Mekah dan di Madinah saat itu, banyak ulama-ulama besar. Dia menggali segala ilmu dan seterusnya, banyak yang dia dapatkan. Jadi mereka-mereka yang berdosa di seluruh hidupnya, tetap pintu ampunan Allah buka. Nah, cuma ada satu hal yang harus kita pahami. Apa itu? Setiap manusia tidak tahu apakah dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Supaya apa? Selalu minta ampun, minta ampun. Ya. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, semua kita tidak tahu apakah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah atau tidak. Ini pertama. Yang kedua, semua kita tahu dan pasti yang namanya pintu tobat itu selalu terbuka. Pasti itu. Sebab kalau seseorang sudah tahu, udah kamu diampuni, dia jadi malas memohon sama Allah. Kamu orang surga, dia malas lagi kan. Tapi kalau ketika dia nggak taunya bagaimana? Bainal khaufi war raja. Dia yakin insya Allah dapat ampunan, harapannya besar. Tapi di satu sisi dia takut. Takutnya apa? Ya, bisa juga tidak mendapatkan juga ampunan dari Allah. Nah, kedua itulah ada di hati seseorang. Itulah yang membuat seseorang itu bisa atau mampu terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sayap. Sayap roja, selalu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-khawf, ketakutan. Takut dari kehidupan itu endingnya na'udzubillah su'ul khatimah. Nah, ketika dia terbang. Tapi kalau satu sayap dia pasti juga tumbang, jatuh dia. Tapi dengan dua itu dia terus yakin dia insya Allah Allah berikan ampunan. Tapi di sisi lain dia masih khawatir. Khawatir jangan-jangan nanti ending kehidupan dia nggak tahu. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sehingga dia selalu bermohon pada Allah, bermohon. Nah, tapi bermohon ini bukan hanya retorika saja, bukan hanya berharap-harap saja, tapi harus dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tidak tertipu dengan upaya-upaya setan untuk mengganggu dia dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.